Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Bagi anak-anak, Selamat pagi, Pak. patut bersyukur kita hari ini bisa bertemu lagi dalam kegiatan belajar mengajar, di mana bahwa pada minggu kemarin sedang membahas tentang masalah optimis dan sabar. Namun sebelum kepada pembahasan materi, Bapak akan mencoba untuk mengabsen kalian dulu. Yang pertama Al-Farizi tidak hadir. Alfat, kemudian Aprilia, Bilqis, Hania, Muhammad Tiara Abang, kemudian Serlan tidak ada. Terus Alvin hadir. Tasih, Yovita, oke, siap ya. Terima kasih anak-anak sekalian, bahwa pada minggu kemarin kita sudah sepintas membahas tentang apa? Tentang optimis dan sabar. Dalam kehidupan, istilah optimis dan sabar menjadi salah satu kunci bagaimana kita menjalani kehidupan. Ada sebuah inspirasi, kita sering berpikir bahwa apa yang menjadi kekurangan kita dalam kehidupan, ya, terkadang menjadi suatu kelemahan. Makanya pada kesempatan kali ini Bapak akan coba memberikan sebuah gambaran bagaimana agar diri kita itu bisa termotivasi dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, apa yang dimiliki oleh kita tapi tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kesempurnaan anggota tubuh kita, ya. Tapi kita terkadang bahwa kita ini lemah, tapi kita akan coba lihat bagaimana video ini memberikan sebuah inspirasi dalam menjalankan kesabaran sebagai bentuk dan memberikan motivasi untuk diri kita dalam menjalani kehidupan. Mohon untuk diperhatikan ya, bagaimana video ini. Ya, silakan dinikmati videonya.
Itu ya, ternyata dari video yang Bapak pikir cukup sangat menginspirasi video yang baru saja kita putar. Bapak ingin tahu bagaimana pendapat kalian tentang isi daripada video ini? Silakan. Tahu? Apa? Selalu sabar dalam menghadapi hidup. Ada yang lain nggak? Oke, udah bagus jawabannya. Selalu sabar dalam menghadapi kehidupan. Ada yang lain? Oke? Kenapa? Enggak. Oke, tadi apa yang dikatakan oleh teman kalian yang bernama Deryani ini memang selalu sabar dalam menghadapi kehidupan. Dari video ini udah jelas bahwa pada setiap fase kesempurnaan seseorang yang sangat terbatas, seperti misalkan tidak memiliki anggota panca indera ya, tidak memiliki tangan, kemudian tidak memiliki kaki, bahkan berjalan pun kita berpikir dia tidak akan mampu untuk berjalan karena kaki yang dimilikinya itu ternyata tidak ada. Itu sejak lahir di usia 2 tahun ya, di usia berapa tahun? 6 tahun dia mencoba untuk bunuh diri, kemudian di usia berikutnya dengan cobaan-cobaan yang dilontarkan oleh teman-temannya, kalau istilah zaman sekarang ini dibully ya, dibully itu dihina, kemudian dicaci dan lain sebagainya. Dengan bulian-bulian tersebut otomatis akan membuat otak seseorang, daya nalar seseorang itu akan menurun sehingga menimbulkan rasa pesimis, ingin mengakhiri hidupnya. Ya. Nah, di sini bahwa ada gambaran bagi kita bahwa ternyata sangat penting hidup untuk optimis dan sabar dalam menjalani kehidupan. Sabar banyak sekali macamnya. Ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, coba artinya apa? Hei orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 159. Ini sudah jelas bahwa firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah itu menjelaskan bahwa Allah akan senantiasa beserta orang-orang yang sabar dan senantiasa menjalankan sholat. Namun pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita sendiri? Kita sholat rajin, ya, kemudian menjalani kehidupan sabar, oke. Ya. Bahkan kadang-kadang Pak, saya mah dalam 1 minggu itu kadang-kadang bekal 3 hari, sisanya enggak. Tapi sampai hari ini kita masih hidup. Artinya bahwa Allah akan senantiasa dekat dengan orang-orang yang sabar dan orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, tidak mengukur terhadap apa yang dimiliki oleh kita seperti uang. Kita dari rumah, ya, apa kita dari rumah sarapan, ya. Kadang-kadang kita dapat rezeki di jalan. Oke, ini adalah tentang video tadi tentang inspirasi dan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan agar bersabar dan senantiasa terus mencoba untuk berusaha sehingga kita akan menemukan titik di mana keindahan itu akan ada. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan Bu Yani. Kenapa orang yang sering beribadah selalu diberi ujian oleh Allah SWT? Oke, ada yang lain? Atau ada yang mau mencoba menjawab dulu? Silakan, bebas. Mau menggunakan bahasa sendiri, mau menggunakan misalkan bahasa Indonesia atau apa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, silakan. Ada yang mau mencoba menjawab?
eh, mendorong seseorang ya untuk senantiasa bersyukur tidak hanya dalam hal kenikmatan saja, tidak hanya hal dalam kelapangan saja. Arti kelapangan itu pertama rezeki yang luas, waktu yang luas, ya kesempatan yang ada. Tapi bersyukur itu yang lebih baik bersyukur adalah ketika seseorang berada dalam zona misalkan ujian tadi yang dikatakan, kenapa Allah memberi ujian kepada orang-orang yang bersabar, kepada orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, karena Allah tidak akan senantiasa memberikan semua makhluk hidup itu senantiasa diberikan ujian. Tidak memandang dia suka sholat, dia tidak sholat, tidak memandang dia orang kaya, orang miskin, tetapi yang namanya ujian itu aspeknya sangat luas. Terhadap orang yang sedang senang diberi ujian. Dia memiliki uang yang banyak, mampu nggak dia beramanah? Bisa nggak dia untuk menyisihkan sebagian dari uang yang dimilikinya, harta yang dimilikinya? Misalkan kita sedang enak-enak makan, banyak uang, ada pengemis. Bisa nggak kita berkontribusi, kita menyisihkan sebagian uang kita untuk pengemis itu? Ya, seperti itu. Oke? Jadi inti daripada materi hari ini tentang apa tadi? Tentang optimis dan sabar, ditunjang dengan video yang ada. Kemudian yang paling utama adalah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 159 tentang optimis sabar, tentang sabar dan sholat itu sudah jelas bahwa Allah akan senantiasa dekat dengan kita, Allah akan senantiasa sayang pada kita, ya. Terhadap orang-orang yang senantiasa bersabar, terhadap orang yang senantiasa menjalankan sholat. Makanya Allah sering mengamanatkan pada kalian semua, jangan pernah kita meninggalkan sholat. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang lapang, dalam kondisi yang sempit, dalam keadaan sibuk, dalam keadaan sakit, selama nyawa masih ada dalam diri kita, maka jagalah sholat. Karena orang yang sholat akan tahu memaknai arti kehidupan, akan tahu memaknai arti kesabaran yang sesungguhnya. Oke, baiklah, mungkin itu ya materi hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Atau ada yang mau menambahkan silakan. Ada yang menanggapi, misalkan tentang Pak, masih ada yang bertanya. Oke, siap, silakan. Apa yang dimaksud sabar dalam hal kemaksiatan? Artinya adalah, ada yang menambahkan dulu, menjawab dulu. Abang, mau nanya Bang? Ayo Ji, mau? Tidak, kenapa tidak? Ayo, mau nggak? Ngapain dulu? Oke. Sabar dalam kemaksiatan artinya bahwa kemaksiatan itu adalah identik dengan sebuah kenikmatan. Ya, contoh, misalkan kalian ketemu dengan cowok yang ganteng, bisa nggak kita bersabarnya? Ya. Wah, dia ganteng. Wah, dia cantik. Kita terus memandangi. Bahwa ketika kita terus memandangi, artinya kita sedang bermaksiat. Nah, bagaimana kita bisa menahan diri, kita bisa bersabar dalam kemaksiatan? Jangan dipandangin terus, ya. Jangan dipelototin terus. Tuh, makanya kita harus bisa bersabar. Wah, ada orang ganteng. Misalkan ada orang yang berpakaiannya ketat. Nah, kita dalam hati, dalam lisan astagfirullahaladzim. Ya. Jangan sampai misalkan kita tutup mata tapi ini terbuka. Ya. Terus sabar dalam kemaksiatan, misalkan menurut orang yang namanya narkoba itu membuat orang menjadi fly, ya. Atau kalian punya pacar berpegangan tangan, itu tidak boleh, ya. Itu dalam kemaksiatan. Setan mendorong kita untuk berpegangan tangan, tapi dalam diri kita, berpegangan tangan itu tidak boleh, bukan muhrim, ya. Ketika kita enjoy berpegangan tangan, lama-lama nafsu semakin tinggi, maka dikhawatirkan akan terjadi sesuatu. Paham nggak? Oke, itu ya. Masih ada? Tidak? Oke. Nah, jadi Bapak akan ambil kesimpulan dari materi tentang optimis dan sabar bahwa kita dalam menjalani kehidupan harus terus ya
berusaha, bekerja keras. Ketika diberikan titik cobaan, kita harus terus tabah dan menjalani sebuah proses untuk melewati cobaan ini. Seperti yang digambarkan oleh tadi Nix, ya, yang bernama Nix ya, kalau nggak salah. Dia menjalani kehidupan dengan ketidaksempurnaan, tapi dia mampu menjadi seseorang yang berada di garda terdepan. Setidaknya orang-orang mengetahui bahwa dia itu ada, dan ketidaksempurnaannya itu bukan menjadi hambatan dia untuk terus berkarya. Dia adalah seorang apa tadi? Pernah menulis buku. Bayang nggak bagaimana dia menulis? Tangan tidak ada, kaki tidak punya. Jadi otak IQ yang digunakan. Dia terus bersabar sehingga pada akhirnya kenikmatan berada di depan mata. Oke? Tugas kita hari ini adalah bagaimana kita menerapkan materi hari ini tentang optimis dan sabar dalam kehidupan. Ya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian tentang apa yang disampaikan hari ini. Semoga kita bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah senantiasa berada dalam diri kita, baik dalam keadaan suka, duka, dalam keadaan senang, dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang bersifat kemaksiatan, bersifat dosa. Bapak tetap akan terus mengamanatkan kalian untuk senantiasa menjaga sholat Id. Tidak ada istilah apa lagi anu. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.